Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Azhara dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2023 dengan NIM 14056230044. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus untuk mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Di sini saya akan mengambil contoh kasus SARA yang terjadi di Papua. Konflik di Papua bagaikan luka lama yang terus menganga di tubuh bangsa Indonesia. Akarnya tertanam jauh dalam sejarah penjajahan dan kolonialisme, dan hingga kini masih meninggalkan duka dan nestapa hati bagi masyarakat di bumi cendrawasih. Kompleksivitas konflik ini tak jarang membuat publik bingung dan simpang siur dalam memahami duduk perkaranya. Selanjutnya, sejarah kelam dan akar konflik. Papua dijajah Belanda selama lebih dari 3 abad, sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Masa ini diwarnai dengan eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran dan penindasan terhadap masyarakat di Papua. Setelah kemerdekaan Indonesia, Papua diintegrasikan melalui penentuan pendapat rakyat atau Perpera pada tahun 1969. Namun, proses Perpera ini menuai kontroversi dan dianggap tidak demokratis oleh banyak pihak di Papua. Papua, yang dikenal sebagai Irian Barat, dulunya adalah bagian dari kekuasaan kolonial Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, status Papua masih menjadi salah satu isu utama antara Indonesia dan Belanda. Belanda ingin mempertahankan Papua sebagai wilayah terpisah karena alasan etnis dan budaya yang berbeda dari sebagian besar wilayah Indonesia lainnya. Namun, pada tahun 1962, di bawah tekanan internasional dan diplomasi yang intens, Belanda setuju untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui Perjanjian New York. Perjanjian ini mengatur agar Papua berada di bawah administrasi sementara PBB sebelum diserahkan kepada Indonesia, dengan syarat diadakannya referendum yang dikenal sebagai Act of Free Choice pada tahun 1969. Referendum 1969 yang sering disebut sebagai Act of Free Choice sangat kontroversial. Hanya 1025 perwakilan yang dipilih secara selektif, bukan melalui pemilihan langsung, dan mereka memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Banyak kritikus, termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional, menuduh bahwa referendum ini dilakukan di bawah tekanan dan intimidasi dari militer Indonesia. Selanjutnya ada faktor-faktor konflik SARA. Yang pertama ada etnis dan budaya. Papua memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dan budaya, bahasa, dan tradisi yang sangat beragam. Masyarakat asli Papua umumnya merasa bahwa mereka memiliki identitas budaya yang unik, yang seringkali tidak diakui atau dihormati oleh pemerintah pusat dan pendatang dari luar Papua, terutama dari wilayah lain di Indonesia seperti Jawa dan Sulawesi. Perbedaan ini sering memicu ketegangan dan konflik. Yang kedua, ada faktor agama. Mayoritas asli Papua menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Sementara banyak pendatang yang datang dari wilayah lain di Indonesia beragama Islam. Perbedaan agama ini sering memperkuat segregasi sosial dan memperdalam ketidakpercayaan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada ras dan diskriminasi. Masyarakat asli Papua sering mengeluhkan diskriminasi rasial oleh pendatang. Pendatang seringkali mendominasi sektor ekonomi dan administrasi, sementara masyarakat asli merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Papua adalah salah satu wilayah terkaya di Indonesia dalam hal sumber daya alam, termasuk emas, tembaga, minyak, dan gas alam. Perusahaan seperti PT Freeport Indonesia telah beroperasi di Papua sejak tahun 1967, mengeksploitasi sumber daya mineral yang sangat besar. Namun, masyarakat asli sering merasa tidak mendapatkan bagian yang adil atas kekayaan ini. Dampak lingkungan dari operasi penambangan juga seringkali merusak tanah adat dan lingkungan hidup mereka. Yang selanjutnya ada otonomi daerah. Sejak tahun 2001, Papua diberi status otonomi khusus yang seharusnya memberikan lebih banyak wewenang dan pendapatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah mereka sendiri. Namun, banyak pihak di Papua merasa bahwa otonomi khusus belum memberikan manfaat yang signifikan. Implementasi kebijakan ini sering dianggap lambat dan tidak efektif. Dan korupsi di tingkat lokal juga menjadi masalah. Lalu selanjutnya ada gerakan separatis. Kelompok-kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Konflik antara kelompok separatis ini dan aparat keamanan Indonesia seringkali menyebabkan kekerasan dan korban di kedua belah pihak serta masyarakat sipil. Operasi militer yang digunakan untuk menumpas gerakan separatis sering dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada upaya penyelesaian. Yang pertama, penegakan hukum dan HAM. Pelanggaran HAM harus diinvestigasi dan diproses secara hukum untuk membangun rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama operasi militer di Papua menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi internasional dan LMS lokal seringkali menyerukan peningkatan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menindak pelanggaran HAM dan memperbaiki situasi di Papua, meskipun implementasi janji ini masih dinilai kurang oleh banyak pihak. Selanjutnya ada dialog dan negosiasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan dialog dengan berbagai kelompok di Papua untuk mencari solusi damai. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat adat, pemimpin agama, dan perwakilan politik dari Papua. Meskipun demikian, hasil dari upaya ini masih belum memuaskan semua pihak, dan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahan pusat masih rendah. Selanjutnya ada pendekatan budaya, yaitu memahami dan menghormati budaya tradisi masyarakat Papua yang sangat penting dalam membangun rasa saling percaya dan merajut kembali persatuan. Lalu yang terakhir ada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua juga telah diluncurkan. Namun, masalah mendasar seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan layanan publik masih menjadi tantangan besar. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada kompleksivitas konflik. Akar sejarah yang panjang dan keterlibatan berbagai pihak membuat konflik di Papua sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Yang kedua, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM di masa lampau dan kesenjangan ekonomi dan sosial
telah menciptakan rasa tidak percaya terhadap pemerintah di kalangan masyarakat Papua. Yang keempat, ada keterbatasan akses dan keamanan. Keterbatasan akses dan kondisi keamanan yang rawan di beberapa daerah di Papua menyulitkan upaya dialog dalam pembangunan. Yang keempat, ada intervensi pihak luar. Intervensi pihak luar yang tidak bertanggung jawab dapat memperkeruh situasi dan memperlambat proses perdamaian. Beberapa contoh kasus SARA di Papua adalah kasus ujaran kebencian, terjadi di media sosial maupun secara langsung. Ujaran kebencian yang menargetkan ras, suku, atau agama tertentu di Papua kerap kali memicu ketegangan dan konflik. Salah satu contohnya adalah kasus ujaran rasis terhadap aktivis Papua Natalius Pigai di tahun 2021. Yang kedua, ada kekerasan. Kekerasan yang dilatar belakangi SARA juga terjadi di Papua, baik dalam bentuk penyerangan terhadap individu maupun kelompok. Salah satu contohnya adalah kerusuhan di Wamena pada tahun 2019 yang dipicu oleh isu hoaks. Yang ketiga, ada diskriminasi. Masyarakat Papua seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Hal ini dapat memperparah rasa ketidakadilan dan memicu ketegangan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus SARA yang terjadi pada masyarakat Papua. Yang pertama, ada insiden rasisme di Surabaya 2019 pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus 2019, insiden rasisme yang menimpa mahasiswa di Papua di Surabaya menjadi salah satu pemicu gelombang protes besar di Papua dan Papua Barat. Insiden ini bermula dari tuduhan bahwa mahasiswa Papua yang tinggal di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah merusak bendera merah putih pada saat Hari Perayaan Kemerdekaan Indonesia. Tuduhan tersebut memicu reaksi keras dari beberapa organisasi masyarakat dan aparat keamanan, yang kemudian mengepung asrama tersebut. Dalam pengepungan itu, mahasiswa Papua mendapatkan serangan verbal dan dengan kata-kata yang rasis dan dilecehkan secara verbal oleh massa. Keadaan semakin memanas ketika aparat keamanan masuk ke asrama dan menangkap beberapa mahasiswa Papua dengan cara yang dianggap tidak profesional dan represif. Insiden ini segera menyebar ke Papua, memicu kemarahan yang meluas. Protes besar-besaran terjadi di berbagai kota di Papua seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Timika. Proses yang awalnya damai kemudian berubah menjadi kekerasan dengan massa membakar bangunan yang terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Akibat dari insiden ini, ketegangan etnis semakin meningkat, memperdalam rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan penduduk asli Papua terhadap pemerintah pusat. Yang kedua, ada konflik antaretnis di Wamena pada tahun 2019. Sebulan setelah insiden di Surabaya, Papua kembali bergolak dan terjadi konflik antar etnis di Wamena pada September 2019. Konflik ini dipicu oleh isu rasisme di sebuah sekolah, di mana seorang guru diduga mengeluarkan kata-kata rasis terhadap siswa asli Papua itu. Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu kemarahan masyarakat setempat. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan massal ketika massa mulai membakar bangunan, termasuk kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah penduduk. Aparat keamanan dikerahkan untuk meredakan situasi. Namun, tindakan keras mereka sering dianggap berlebihan, menambah ketegangan yang sudah tinggi. Kerusuhan ini menyebabkan lebih dari 30 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka, serta banyak bangunan yang rusak dan hancur. Selain korban jiwa dan kerusakan materi,
Kerusuhan ini juga memaksa ribuan orang untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketegangan antar etnis semakin dalam, memperburuk hubungan antara penduduk asli Papua dengan pendatang dari luar Papua. Lalu yang ketiga ada bentrokan di Timika pada tahun 2015. Bentrokan di Timika, Papua pada Desember 2015 adalah contoh lain dari ketegangan SARA yang melibatkan dua kelompok etnis berbeda, yakni penduduk asli Papua dan pendatang dari Sulawesi Selatan. Perselisihan ini berawal dari masalah pribadi yang kemudian berkembang menjadi kekerasan massal. Kedua kelompok saling menyerang dengan senjata tajam dan alat lainnya, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengendalikan situasi, namun bentrokan ini tetap menyebabkan kerugian yang signifikan. Bentrokan ini mengakibatkan beberapa orang tewas dan banyak lainnya terluka. Selain itu, banyak rumah dan bangunan rusak akibat kekerasan ini. Ketegangan yang berlanjut setelah bentrokan semakin memperdalam rasa tidak aman di masyarakat, dengan penduduk asli dan pendatang saling mencurigai satu sama lain. Konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antar kelompok etnis di Papua dan bagaimana perbedaan etnis dan budaya bisa memicu kekerasan. Yang keempat ada kasus penyerangan di Deyai pada tahun 2017. Kasus penyerangan di Deyai pada Agustus 2017 adalah contoh lain dari ketegangan SARA yang melibatkan aparat keamanan dan penduduk asli Papua. Insiden ini bermula dari demonstrasi damai oleh warga Deyai yang menuntut perbaikan jalan dan infrastruktur yang buruk di daerah mereka. Demonstrasi ini awalnya berlangsung damai, namun berubah menjadi kekerasan setelah terjadi bentrok antar warga dan aparat keamanan. Aparat menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi, yang menyebabkan beberapa warga tewas dan lainnya terluka. Penyerangan ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap aparat keamanan dan pemerintah pusat. Korban jiwa dan luka-luka yang diakibatkan oleh tindakan represif aparat menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Insiden ini menunjukkan bagaimana tuntutan sederhana untuk perbaikan infrastruktur bisa berubah menjadi tragedi akibat penanganan yang tidak tepat oleh aparat. Lalu, yang kelima ada insiden Paniai pada tahun 2014. Pada tanggal 8 Desember 2014, insiden kekerasan yang kemudian dikenal sebagai tragedi Paniai terjadi di Kabupaten Paniai, Papua. Insiden ini dimulai ketika sekelompok pemuda Papua yang merasa marah karena penanganan aparat keamanan terhadap seorang rekan mereka yang dianiaya pada malam sebelumnya. Menggelar protes di lapangan Karel Gobay, Enarotali. Para pemuda ini menuntut keadilan atas perlakuan kekerasan tersebut. Awalnya, demonstrasi berlangsung damai, namun situasi berubah menjadi tegang ketika aparat keamanan, termasuk polisi dan tentara, mencoba membubarkan massa. Aparat menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan demonstran, yang sebagian besar terdiri dari anak-anak sekolah dan warga sipil yang tidak bersenjata. Penembakan ini menyebabkan 4 orang tewas di tempat, termasuk seorang anak berusia 17 tahun dan puluhan lainnya terluka. Insiden ini memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Mereka mengecam tindakan brutal aparat keamanan dan menuntut penyelidikan yang transparan dan menyeluruh. Namun, hingga saat ini, penanganan hukum terhadap pelaku insiden Paniai masih jauh dari memadai.
banyak yang menilai bahwa proses hukum yang berjalan tidak transparan dan cenderung melindungi aparat yang terlibat. Kasus Paniai menggambarkan betapa rapuhnya situasi hak asasi manusia di Papua dan bagaimana pendekatan militeristik yang digunakan oleh aparat keamanan seringkali berakhir dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk asli Papua, seperti yang terlihat dalam kasus Paniai, terus memperdalam rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Insiden ini juga menyoroti perlunya reformasi dalam penanganan demonstrasi dan perlindungan hak-hak sipil di Papua, serta pentingnya dialog yang tulus untuk mengatasi akar dari permasalahan yang melibatkan diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Lalu, yang keenam ada kasus Freeport dan kekerasan militer pada tahun 1996. Sejak didirikan pada tahun 1967, PT Freeport Indonesia yang mengoperasikan tambang Grasberg di Papua telah menjadi sumber ketegangan dan konflik antara penduduk asli Papua, perusahaan, dan pemerintah Indonesia. Salah satu insiden yang paling mencolok yang terjadi pada tahun 1996 ketika operasi militer besar-besaran dilakukan di wilayah sekitar tambang Freeport. Konflik ini bermula dari ketidakpuasan masyarakat setempat terhadap dampak lingkungan dan sosial dari operasi pertambangan yang merugikan mereka. Penduduk asli Amukme dan Kamoro merasa bahwa tanah adat mereka dirampas dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan mereka rusak parah oleh limbah tambang. Pada bulan April 1996, ketegangan meningkat ketika kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM menculik 11 karyawan Freeport dan 2 pendaki Gunung Belanda. Tindakan ini memicu respon militer besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Militer Timika. Selama operasi ini, aparat keamanan Indonesia melakukan berbagai tindakan represif, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap penduduk asli yang dicurigai berhubungan dengan OPM. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa puluhan orang tewas dan banyak lainnya mengalami perlakuan brutal selama operasi tersebut. Selain kekerasan fisik, operasi militer ini juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Hingga saat ini, dampak dari kekerasan militer dan operasi pertambangan Freeport masih dirasakan oleh penduduk asli Papua. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan pengakuan hak-hak tanah adat mereka. Kasus ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi besar, seperti pertambangan, dapat memicu konflik berkepanjangan dan memperburuk situasi hak asasi manusia di Papua. Konflik Freeport menjadi simbol ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli Papua dan perlunya pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Selanjutnya ada penembakan di Enduga tahun 2018. Pada Desember 2018, sebuah insiden tragis terjadi di Kabupaten Enduga, Papua, ketika kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB menyerang pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di distrik Yigi. Serangan ini menewaskan 19 pekerja dan seorang tentara TNI. TPNPB mengklaim bahwa serangan tersebut adalah bagian dari perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua dan menargetkan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap sebagai simbol kolonialisme Indonesia di Papua. Insiden ini memicu operasi militer besar-besaran oleh TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku serangan.
Operasi militer di Ndunga menyebabkan eskalasi kekerasan yang berdampak luas pada penduduk sipil. Ribuan penduduk setempat terpaksa mengungsi ke hutan dan daerah lain untuk menghindari bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa banyak warga yang memiliki kekurangan makanan, akses kesehatan yang terbatas, dan trauma psikologis akibat operasi militer. Selain itu, terdapat laporan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil yang dicurigai berhubungan dengan kelompok bersenjata. Insiden juga menyoroti kompleksitas konflik di Papua, di mana upaya pembangunan dan peningkatan infrastruktur seringkali berhadapan dengan perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan dan tidak diuntungkan oleh pembangunan tersebut. Situasi ini diperburuk oleh pendekatan militeristik yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggapi gerakan separatisme yang seringkali berakhir dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus Ndunga menunjukkan perlunya pendekatan lebih holistik dan humanis dalam menangani konflik di Papua, yang tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak penduduk asli. Lalu yang terakhir ada konflik Pilkada Intan Jaya pada 2017. Pada Desember 2017, konflik pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua berubah menjadi kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok etnis. Ketegangan meningkat selama proses pemilihan kepala daerah, di mana persaingan antara calon yang didukung oleh kelompok etnis yang berbeda memicu bentrokan. Insiden ini memperlihatkan bagaimana proses politik di Papua seringkali dibarengi dengan konflik antar kelompok etnis yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Konflik ini menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan properti yang signifikan. Penduduk masing-masing calon terlibat dalam bentrokan fisik menggunakan senjata tradisional seperti panah dan parang. Aparat keamanan yang dikerahkan untuk mengamankan proses pemilihan juga terlibat dalam bentrokan, dan tindakan mereka seringkali dianggap berlebihan oleh masyarakat setempat. Banyak warga terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan yang menyebabkan gangguan signifikan terhadap kehidupan mereka sehari-hari mereka. Konflik pilkada di Intan Jaya menunjukkan bagaimana persaingan politik lokal dapat memicu kekerasan etnis di Papua, terutama ketika tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem politik dan pemerintahan di Papua untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan damai. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun kapasitas lokal dalam menyelesaikan konflik, serta mempromosikan dialog antar kelompok etnis untuk mencegah kekerasan di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.